Orang miskinnya bertambah, tapi anggaran malah dikurangi. Orang miskin ini terus-menerus didata oleh pemerintah, tapi tidak diberikan haknya. Kalau seperti ini kan bisa terkesan pemerintah tuh menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Karena senangnya mendata orang miskin hanya buat data-data aja, tetapi nggak diberikan haknya. Kalau dulu, waktu masih sistemnya askeskin, bupati dan kepala daerah boleh membayarkan orang-orang miskin itu dengan dana dari daerah. Nah, kami hanya ingin minta penjelasan apa memang ini seperti apa, karena tentunya dalam pemahaman kami kenyataan real kondisi masyarakat saat ini lebih rentan untuk jatuh miskin. Paling tidak bagaimana ini mengenai sisa anggaran yang 4,89 triliun ini supaya bisa dipakai. Paling tidak yang non DPKS. Masa semuanya nggak bisa? Kalau semuanya juga nggak bisa, lalu yang bisa apa? Masa sepanjang tahun ini tidak bisa? Covid aja yang tidak disangka-sangka datang yang mematikan ratusan ribu orang bisa ditanggulangi oleh seluruh stakeholder, baik itu Kemendagri, Kemenkes, dan semua kementerian, Kemensos dengan bantuan-bantuannya. Masa data begini aja nggak bisa? Jadi jangan kita ini pemerintah hanya hobinya mendata orang miskin, tapi nggak memberikan haknya di bidang kesehatan, karena datanya benar. Saya minta komitmen, namanya saja Kementerian Sosial. Alangkah aneh kalau kemudian hanya mau menjadikan orang miskin ini jadinya jadi objek, bukan menjadi subjek. Tolong berikan haknya secara benar. Kalau datanya aja salah, jadi kan harus ada jalan keluarnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pada hari ini memang kita membahas masalah yang rasa-rasanya kalau mengenai data, tadi teman-teman memang sudah banyak sekali yang berbicara. Indonesia kalau mengenai data selalu sengkarutnya tuh sepertinya tidak habis-habis. Padahal kalau kami ikuti dari sejak periode lalu, di Kemensos saja itu pendataan sudah bolak-balik diadakan hampir setiap periode DPR itu. Selalu APBN ada masalah pendataan, dana yang keluar selalu, semua mendata juga. Nah, tentunya pelaksanaan program JKN ini adalah pengejawantahan dari pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana setiap orang berhak atas jaminan sosial, yang salah satu tujuan dari program berdasarkan Undang-Undang Dasar ini adalah asuransi sosial mencegah masyarakat menjadi vulnerable dan jatuh miskin karena pengeluaran untuk akses pelayanan kesehatan. Cakupan kepesertaan JKN pada saat ini baru sekitar 83%, tentunya harus ditingkatkan dari yang ingin dicapai untuk universal coverage 98%. Berdasarkan data BPS, tercatat jumlah orang miskin 2021 bulan akhir Maret ini mencapai 27,54 juta. Jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan akhir Maret 2020. Nah, untuk itulah kami akan fokus. Karena kami melihat jumlah orang miskin, pemerintah senang sekali mendata-data. Tetapi malah di data naik, sementara PBI makin dikurang-kurangi. Ini kayak ada yang salah. Ya. Ini aneh, BPS senangnya dicatatnya naik, tapi nanti saya nggak tahu ini yang mengurangi nih, kenapa bisa begini. Untuk itu kami akan adakan pendalaman mengenai PBI, pendataan, dan roadmap PBI. Nama untuk Kemensos tentunya. Kami sangat renyuh dan menyesalkan adanya penurunan cakupan PBI setiap bulannya tahun ini. Tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 96,8 juta yang dialokasikan dananya di APBN melalui APBN yang ada di Kemenkes.
Karena tercatat penurunan PBI semester 1 tahun 2021 sebanyak 255,349 orang. Nah, dalam realisasinya, karena ini terjadi kekurangan penerimaan, ya, sebanyak 1,12 juta orang. Nah, oleh karena itu, adanya peserta PBI ini, kuota PBI tahun 2021 menyebabkan anggaran PBI di APBN Kemenkes direfocusing sebesar 2 triliun. Nah, ini kan 2 triliun ini bukan jumlah yang kecil. Artinya ketika pemerintah mengadakan anggaran sebesar itu, kita sama-sama tahu pemerintah itu juga ada pinjaman hutang. Kalau memang ini ternyata tidak dipakai sampai direfocusing, meskipun bisa dipergunakan untuk yang lain yang positif, berarti ini kan ada perencanaan yang salah. Sampai direfocusing 2 triliun, padahal ketika didata oleh BPS orang miskinnya bertambah. Ini kan aneh, orang miskinnya bertambah tapi anggaran malah dikurangi. Kalau Kemenkes ya pada posisi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai pertanggungjawaban mengenai data. Cuman eksekutor saja melayani fasilitasnya disediakan yang bagus dan sebaliknya BPJS tinggal membayarkan saja. Pada halaman 10 DTKS ini kan ada 11 juta ya bagi Kemensos untuk butuh diverifikasi. Nah ini pertanyaan kami ini kapan target itu akan jadi padan? Karena yang non DTKS itu tidak diverifikasi 4 juta. 4 juta ini menyangkut rupiah 160 miliar. 4 juta kali 40 ribu. Ini kok tenang-tenang ya, masih ada kayak nggak ada sense of curiosity gitu, nggak ada sense of urgent ya. Padahal itu uang yang disediakan tuh uang negara seolah-olah ya biarin aja, pokoknya saya kerja ya kerja, business as usual. 4 juta kali 40 ribu itu 160 miliar. Termasuk misalnya bayi baru lahir dari orang PBI. Kenapa nggak langsung dimasukkan saja? Sudah tahu itu bayi lahir dari orang tua PBI. Harusnya bayi itu kan juga menjadi peserta PBI. Nah, sehingga inilah yang saya maksudkan tadi, mengapa saya sitir pasal 28. Ini kan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Orang miskin ini terus-menerus didata oleh pemerintah, tapi tidak diberikan haknya. Kalau seperti ini kan bisa terkesan pemerintah tuh menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Karena senangnya mendata orang miskin hanya buat data-data aja, tetapi nggak diberikan haknya, terutama di sektor kesehatan. Kalau yang lain mungkin diberikan. Nah ini yang tidak tepat. Nah, terkait peralihan PBI non-DTKS masih ada data ganda. Ini bagaimana bisa? Saya mempertanyakan komitmen daripada Kemensos. Karena ya ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Ya, kami contohkan saja. Ketika ada data, ya, sudah ditetapkan data PBI oleh Kemensos. Ketika itu kenapa masih diolah lagi di BPJS Kesehatan? Ternyata masih ada data ganda. Ini kan artinya semua pihak ini olah-mengolah. Apa karena sama-sama ada anggarannya? Kenapa harus diolah lagi? Dan ketika diolah lagi oleh BPJS Kesehatan, tetap aja ditemukan lagi data ganda. Nah ini jadi kok aneh sekali. Sudah ditetapkan, diolah lagi, ditemukan lagi. Jadi ini sebenarnya bagaimana? Nah, walaupun kami bisa memahami bahwa ingin ada perapian data berdasarkan NIK, ini juga tidak mudah. Karena tentu masih ada hal-hal lain. Misalnya yang paling penting, bagaimana memastikan agar data ini link ke semua Dukcapil seluruh Indonesia. Nah, Dukcapil itu kan ada di bawah Kemendagri, apa sudah baik koordinasinya. Kemudian kedua, bagaimana NIK untuk tunawisma, untuk fakir miskin, untuk orang terlantar,
mekanisme pengusulannya bagaimana? Apa bisa seperti misalnya yang tadi Pak Saleh Daulay sampaikan, para anggota DPR atau DPRD bisa mengusulkan orang-orang yang berhak untuk dapat PBI. Kalau dulu, waktu masih sistemnya Askeskin, bupati dan kepala daerah boleh membayarkan orang-orang miskin itu dengan dana dari daerah. Kalau sekarang karena mereka sudah membayar, ya kan, untuk PBI itu, maka otomatis orang-orang miskin ini tidak boleh dibayar oleh bupati dan kepala daerah. Nah, ini kesulitan. Nah, oleh karena itu kami harap minta penjelasan ini kapan. Nah, apalagi juga di samping itu juga PBI ini kan masih ada sisa anggaran dalam 2 bulan ini sebesar 4,89 triliun. Nah, ini kan kalau bisa yang non DTKS ini lebih cepat diverifikasi kan sebetulnya tidak susah. Cukup dinas-dinas Kemensos yang ada di daerah diverifikasi saja dengan Dukcapil daerah. Ya kecuali memang nggak mau repot. Nah, ini kan ada sisa, bayangkan ini akan masuk ke silva kalau tidak terpakai. 4,89 triliun. Itu masih ada. Nah, ini yang sisa anggaran PBI yang lagi-lagi ini kalau nggak terpakai gimana? Saya harap paling nggak yang November Desember inilah, karena kan SK-nya itu yang tidak ada itu kan dari bulan Februari sampai November, katakanlah karena COVID dan sebagainya. Nah, November Desember kan masih bisa, tinggal diverifikasi saja dengan Dukcapil daerah. Nah, untuk ini kami ingin sekali minta penjelasan bagaimana sih sebetulnya komitmen daripada Kemensos. Karena jangan sampai seluruh jajaran Kemenkes mempersiapkan segala sesuatu pelayanan kesehatan dengan maksimal, anggarannya itu ada di Kemenkes, kelihatannya besar anggarannya, padahal nalangin PBI, dan itu merugikan. Yang dianggap anggaran Kemenkes besar, padahal besarnya besar di PBI. Itu nggak berakibat langsung pada pelayanan kesehatan. Dan samping itu kami juga mintakan penjelasan. Kami baca ada surat Bappenas kepada Presiden tanggal 26 Juli 2021 tentang koreksi penajaman target bansos. Di situ termasuk PBI. Di mana ada usulan penajaman target PBI tahun 2022 sampai 2024 yang intinya penurunan jumlah target PBI, di mana dari 80 juta jiwa sampai menjadi 40 juta jiwa tahun 2024. Nah, kami hanya ingin minta penjelasan apa memang ini seperti apa, karena tentunya dalam pemahaman kami kenyataan real kondisi masyarakat saat ini lebih rentan untuk jatuh miskin. Dan ini juga tidak sejalan dengan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 yang menjadi bagian RPJMN jangka menengah. Jadi oleh karena itu kami tentunya berharap pada hari ini paling tidak ada satu solusi bagaimana mengenai SK Kemensos ini bisa keluar. Paling tidak bagaimana ini mengenai sisa anggaran yang 4,89 triliun ini supaya bisa dipakai. Paling tidak yang non DTKS. Masa semuanya nggak bisa? Kalau semuanya juga nggak bisa, lalu yang bisa apa? Masa sepanjang tahun ini tidak bisa? COVID aja yang tidak disangka-sangka datang yang mematikan ratusan ribu orang bisa ditanggulangi oleh seluruh stakeholder. Baik itu Kemendagri, Kemenkes, dan semua kementerian, Kemensos dengan bantuan-bantuannya. Masa data begini aja nggak bisa? Nah, ini saya harap ada solusi sehingga semua dengan kebersamaan mudah-mudahan bisa menjalankan komitmen kita untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi jangan kita ini pemerintah hanya hobinya mendata orang miskin tapi nggak memberikan haknya di bidang kesehatan karena datanya nggak benar.
Saya minta komitmen, namanya saja Kementerian Sosial. Alangkah aneh kalau kemudian hanya mau menjadikan orang miskin ini jadinya jadi objek, bukan menjadi subjek. Tolong berikan haknya secara benar. Kalau datanya aja salah, jadi kan harus ada jalan keluarnya. Tapi saya yakin dan percaya dengan semangat kebersamaan, semua akan lebih mudah. Dan itu mudah-mudahan ada jalan keluar. Demikian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.